Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah berkenan hadir dalam kegiatan diseminasi budaya positif. Ini adalah sebagai salah satu tugas saya dalam pendidikan guru penggerak di modul 1.4. Bersama saya Suciati, calon guru penggerak angkatan 9, guru di SDN 1 Bejon, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Lebak. Baiklah, Ibu dan Bapak, sebelum kita mulai acara ini, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Ya, terima kasih. Bapak dan Ibu, saya yakin karena sekarang jam sudah menunjukkan masa-masa krusial ya, dimana kalau pikiran mungkin masih ada yang melayang di luar. Nah, sekarang silakan semuanya berdiri, kita coba es-breaking terlebih dahulu. Terima kasih ya. Bagaimana? Setelah kita joget pinguin tadi, ini sepertinya sudah mulai semangat. Sudah bahagia sekarang? Sudah. Juga sudah keluar ya. Baiklah. Tadi kita akan diseminasi tentang budaya positif, di mana di sini saya bukan mengajari Bapak dan Ibu, tetapi kita di sini hanya untuk sharing saja ya. Jadi saya akan sharing tentang pembelajaran apa nih yang telah saya pelajari di guru penggerak, khususnya di modul 1.4. Sebelum lebih lanjut lagi tentang budaya positif, ini ada beberapa pertanyaan pemantik. Bapak Ibu boleh mencoba menjawabnya. Ini adalah pertanyaan pemantik. Tinggal dijawab setuju atau tidak setuju, dan kalau memang tidak setuju nanti boleh diberikan alasannya. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak.
Dari mana? Kita memberi hukuman. Itu hukuman tersebut dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju? Coba yang setuju, saya minta pendapatnya. Siswa akan merasa jika jerah untuk mengulangi kesalahannya, sehingga mereka akan mematuhi peraturan yang ada gitu. Jadi ketika anak diberi hukuman itu bukan berarti kita menghukum anak tersebut, tetapi karena kita mencoba untuk supaya anak itu jerah dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang tidak diinginkan. Terima kasih Ibu. Ya, terima kasih Ibu Angel ya. Selanjutnya tadi ada yang tidak setuju ya? Mana yang tidak setuju? Boleh saya minta pendapatnya. Mic-nya cuma satu, jadi kita bagi-bagi. Izin ya, tadi katanya setuju, tapi menurut saya tidak setuju karena dengan memberikan hukuman pada anak itu biasanya nanti kan anaknya akan merasa tidak nyaman gitu dengan hukuman tersebut. Jadi di situ anak akan menjadi takut kepada guru atau kepada orang yang memberikan hukuman tersebut gitu kan. Nah akibatnya anak merasa marah kepada guru dan menganggap dirinya tidak berarti seperti itu. Terima kasih Ibu jawabannya ya. Baik, tadi sudah kita coba menjawab dari nomor 1 untuk pertanyaan tematik, yaitu hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ada yang setuju dan tidak setuju. Baiklah, kita lanjut untuk nomor 2, yaitu anak, maka motivasi anak itu akan meningkat. Setuju atau tidak setuju? Setuju ya. Jadi semuanya setuju bahwa ketika kita memberikan sebuah hadiah kepada anak, maka motivasi anak tersebut akan meningkat. Oke, semuanya setuju ya. Kita lanjut untuk nomor 3, yaitu guru berperan sebagai teman. Itu ya, guru berperan sebagai teman di sekolah atau bagi muridnya. Setuju atau tidak setuju? Ada yang tidak setuju, satu orang ya. Kita tanya dulu kenapa tidak setuju. Boleh memberikan alasannya kenapa tidak setuju? Baiklah, saya menjawab tidak setuju karena murid kadang tidak menghargai guru dan tidak di kelas. Anak-anak banyak yang ribut ketika di kelas itu. Kalau misalkan kita sama guru itu teman, jadi mereka itu menganggap ya ini kan teman saya gitu. Jadi mereka bersandar ribut aja fokus ke pelajarannya. Oke, terima kasih Bu. Fasilitator atau gurunya. Tadi yang setuju ada yang mau memberikan alasan? Pokoknya jawabannya setuju aja ya. Oke, baiklah, saya kunci ya jawaban-jawaban tadi dari ibu-ibu nih. Tadi tentang hukuman dapat mendisiplinkan anak, kemudian memberi hadiah dapat meningkatkan motivasi, dan yang ketiganya adalah guru berperan sebagai teman bagi murid. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan ini nanti akan terjawab di pemaparan saya selanjutnya. Budaya positif, di mana budaya positif itu adalah perwujudan dari nilai-nilai kebajikan ya, atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Semuanya tentu menginginkan sekolahan yang gimana? Oh, yang berbudaya positif ya. Semuanya mau bahwa sekolahnya itu semuanya anak-anak berperilaku baik. Baiklah, di sini ada nilai-nilai. Kita fokus ke nilai-nilai terlebih dahulu, karena budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai. Kita mungkin semuanya tahu bahwa nilai-nilai yang ada di sini adalah nilai-nilai yang semuanya positif. Salah satu contohnya adalah bertanggung jawab. Kemudian, disiplin. Ada lagi? Menghargai teman. Ada lagi? Datang ke sekolah tepat waktu. Itu adalah dari nilai-nilai yang
positif yang kemudian akan menjadi budaya positif. Nah, dari sana kita akan berlanjut ke universal, di mana universal itu artinya adalah menyeluruh ya. Jadi budaya positif yang ada di sekolah seperti tadi, datang tepat waktu, disiplin, bertanggung jawab dan sebagainya, itu dapat diterapkan juga di lingkungan masyarakat. Kemudian ketika lulus sekolah SD, itu juga dapat diterapkan di sekolah SMP, SMA, bahkan sudah ke perkuliahan. Itu adalah keyakinan universal. Baik, kita lanjutkan. Di sini ada konsep inti budaya positif, di mana konsep inti budaya positif terbagi menjadi disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, teori motivasi perilaku, hukum dan penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Bapak Ibu, kalau kita lihat di sini dari konsep inti budaya positif, kira-kira ada tidak yang belum pernah didengar oleh Bapak dan Ibu di sini? Tentang apa? Kalau disiplin positif, tentu semuanya sudah mendengar, bahkan sudah dikerjakan di sekolahnya masing-masing ya. Nilai-nilai kebajikan juga sama. Segitiga restitusi, ya berarti yang belum dipahami adalah tentang segitiga restitusi. Nih nanti ini akan terjawab di pemaparan selanjutnya. Baik ya, kita lanjutkan. Sekarang Bapak dan Ibu silahkan untuk berpasang-pasangan. Cari pasangannya masing-masing, 2 orang ya. Boleh berhadapan-hadapan. Silahkan untuk berdiri. Kita ada permainan sedikit. Boleh berhadapan-hadapan. Nah, sekarang ada salah satu orang temannya yang berperan sebagai orang yang memiliki sesuatu yang berharga di tangannya. Silakan kepalkan tangannya. Satu orang. Saya tanya dulu ya, barang yang berharga itu barang apa ya? Kalau ibu barang apa yang berharga? Emas katanya. Jadi di ibu nih ya, ini adalah barang berharganya adalah emas. Jadi boleh semuanya bahwa yang ada di genggaman masing-masing ibu-ibu di sini adalah emas. Nah, bagaimana coba temannya di sini bisa tidak untuk membuka kepalan tangan teman tersebut, di mana boleh merayunya, kemudian boleh menggelitikinya, boleh memarahinya, atau boleh menghukumnya. Silakan mulai dari sekarang. Apakah ada yang terbuka atau tidak? Bagaimana bisa ibu dan bapak di sini bisa mempertahankan hal yang sangat berharga itu? Ayo, boleh ya dilakukan baik dengan rayuan-rayuan, memarahinya, menghukumnya. Silakan. Oke, ada yang terbuka? Tidak ada. Tidak ada yang terbuka. Tidak ada yang dapat dirayu. Tidak ada yang dapat kena hukuman juga tidak mampu, tidak mempan. Tidak. Oke, terima kasih Ibu. Silakan semuanya duduk. Jadi di sini kita akan belajar tentang perubahan paradigma ya, atau di mana kita dapat mengontrol orang lain. Benar tidak? Berarti seperti ini. Ketika ibu tadi berpasangan dengan temannya, ada yang A dengan yang B ya. Yang A, dia melepaskan tangannya. Ada sesuatu hal yang sangat berharga di tangannya. Kemudian yang B dengan segala cara mencoba untuk membuka kepalan tangan tersebut. Ternyata hasilnya adalah kepalan tangan tersebut tidak bisa dibuka. Kenapa tidak bisa dibuka?
berharga ya. Ya, artinya seperti ini, bahwa orang lain tidak ada yang bisa mengontrol kita. Sama dengan kita ketika mengajar murid di kelas. Apakah murid kita itu bisa dikontrol oleh kita? Artinya kita bisa memaksakan kehendak kita kepada murid tersebut? Tidak, karena yang dapat mengontrol dirinya itu adalah hanya diri sendiri. Baiklah, di sini ada miskonsepsi ya tentang teori kontrol, di mana yang pertama itu adalah ilusi guru mengontrol murid. Ilusi guru mengontrol murid, artinya ketika kita mengajar di kelas, kita memberikan tugas kepada siswa kita. Ketika kita memberikan tugas, harapan kita tentunya adalah semua siswa akan dapat melaksanakan tugas yang dari kita. Semua siswa akan mengerjakan apa yang telah kita perintahkan. Tapi nyatanya masih banyak siswa yang tidak mengerjakan tugasnya tersebut. Nah, disinilah miskonsepsi tentang teori kontrol, karena yang dapat mengontrol diri siswa itu adalah hanya dirinya sendiri. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Coba kita ingat ketika kita waktu SD dulu, ada guru yang mengkritik kita. Apakah kritikan tersebut dapat menguatkan karakter kita? Misalkan guru tiba-tiba berbicara seperti ini, kamu kenapa? Pokoknya dengan nada-nada yang mengkritik kita ya. Kenapa pakaiannya seperti ini? Harusnya hari ini adalah pakaiannya harus merah putih misalkan. Nah, ada tidak dari sana karakter kita akan terbentuk dengan kritikan-kritikan tersebut? Tentunya tidak, karena kritikan tersebut itu adalah hanya membuat orang merasa sedih. Bahkan kalau orang tersebut atau tidak mau mengontrol dirinya sendiri, maka apa yang akan terjadi? Tentunya dia akan marah ya. Kemudian di sini ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat ya. Dan yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memilih hak untuk memaksa. Orang dewasa tentunya kita, ibu dan bapak guru, kalau misalkan di sekolah, kita tentu adalah yang paling dewasa di antara anak-anak kita. Kita memaksakan kehendak kita kepada anak didik kita. Itu ternyata tidak bisa ya. Tidak bisa kita lakukan karena adanya teori kontrol tadi. Karena yang dapat mengontrol diri adalah hanya diri sendiri. Orang lain tidak bisa. Kita lanjut di sini. Mengubah paradigma ya. Di mana ada stimulus respon, teori kontrol atau pilihan. Nah, di sini yang pertama adalah realitas. Kebutuhan kita sama. Kalau stimulus respon mengatakan bahwa kebutuhan kita itu sama, tetapi ternyata dalam teori kontrol kebutuhan kita adalah berbeda. Nah, kemudian semua orang melihat hal yang sama. Tetapi di teori kontrol ternyata adalah setiap orang memiliki gambaran berbeda. Dan selanjutnya adalah kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi dalam teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Artinya di sini ada perbedaan ya antara stimulus respon dengan teori kontrol. Dan orang lain bisa mengontrol saya. Ternyata hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian di sini juga dipelajari tentang kolaborasi. Nih, jika kita sekarang samakan dengan kurikulum merdeka, ya, mungkin di sekolah Bapak dan Ibu juga sama dengan di sekolah saya, itu di SDN 1 Bejon, kita sudah mengadakan yang namanya kurikulum merdeka, di mana dalam pembelajaran kita tentunya adalah lebih berpihak kepada murid. Ini sangat sesuai sekali dengan teori kontrol, di mana kita belajar dengan cara berdiferensiasi, adanya perbedaan-perbedaan dan disesuaikan dengan kebutuhan siswa kita. Kita tidak bisa memaksakan anak yang tidak bisa menulis, kita paksa untuk terus dia menulis. Kita tidak bisa memaksa anak
yang belum bisa berbicara, kita paksakan untuk maju ke depan berbicara. Tetapi dalam berdiferensiasi di sini kita ada tahapan-tahapannya ya. Kemudian anak yang tidak bisa memanjat pohon misalkan, kita paksa dia untuk memanjat pohon, maka apa yang akan terjadi? Jatuh. Makanya di sini adalah teori kontrol atau pilihan ini adalah sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi dalam kurikulum Merdeka. Disiplin. Bapak dan Ibu mungkin sering kepada anak-anaknya, anak-anak coba disiplin. Tapi ketika kita disuruh disiplin oleh kepala sekolah kita, apa yang ada dalam pikiran kita? Disiplin. Tentunya adalah akan berhubungan dengan yang namanya hukuman ya. Benar tidak? Disiplin akan selalu berhubungan dengan hukuman. Karena ketika ada anak yang datang terlambat, maka anak tersebut akan kena hukuman. Ketika kita waktu SMA, pas upacara ternyata kita terlambat datang, apa yang terjadi dengan kita? Dihukum. Berarti itu adalah pandangan kita tentang disiplin. Nah, sekarang kita lihat tentang disiplin di sini ya. Disiplin berasal dari kata Latin ya, dari kata disiplina yang artinya belajar. Kemudian disiplin ini merupakan penerapan disiplin untuk menumbuhkan kesadaran, memberdayakan peserta didik tanpa imbalan. Ini artinya ketika kita disiplin, tidak ada orang lain yang dapat membuat kita seperti dikasih imbalan dan sebagainya. Itu mungkin tidak akan mampu ya membuat kita disiplin. Kembali lagi ke teori kontrol tadi bahwa yang dapat mendisiplinkan diri itu adalah hanya diri sendiri. Seperti ini, kita memberikan kepada anak-anak kita. Anak-anak, kalau misalkan ada yang bisa menjawab pertanyaan ibu guru, kalian akan ibu kasih permen. Itu sebagai apa? Reward ya. Ternyata itu sama sekali tidak mendisiplinkan anak, karena anak hanya akan mau itunya hadiahnya saja ya, tetapi tidak ada dalam dirinya untuk menerapkan kedisiplinan. Nah, di sini sebagai pendidik tujuannya kita adalah untuk mendapatkan peserta didik yang memiliki disiplin sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal. Artinya kita tidak lagi harus memaksakan anak tersebut dengan cara hukuman ataupun memberi hadiah. Nah, dari disiplin positif ini ya, maka akan adalah yang bermuara ke tujuan mulia yang ingin kita capai, yaitu profil pelajar Pancasila. Di mana dalam profil pelajar Pancasila itu terdiri dari apa saja ibu-ibu? Oke, ada yang bisa membacakannya? Nilai-nilai kebajikan universal yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri, dan yang ketiga bernalar kritis. Yang keempat berkebinekaan global. Selanjutnya bergotong royong, dan terakhir yaitu kreatif. Oke, itu adalah tentang profil pelajar Pancasila ya, dimana ini adalah bagian dari karakter yang diharapkan dalam kurikulum Merdeka saat ini, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Ini sama ya halnya dengan bernalar kritis. Saya di kelas 5 sudah menerapkan bernalar kritis terhadap anak melalui pembiasaan literasi. Caranya, bagaimana kita dapat menggali bernalar kritis pada anak melalui pembiasaan membaca. Dengan cara tentunya yang pertama adalah
Ketika setelah beres membaca, anak tersebut nanti akan kita suruh untuk mendongeng atau menceritakan kembali apa yang telah dibacanya. Itu adalah salah satu contoh bernalar kritis di lingkungan kelas 5 ya, dengan cara pembiasaan literasi. Kita lanjut. Di sini ada kebutuhan dasar manusia. Tentu ketika kita berbicara tentang kebutuhan dasar manusia, ada beberapa poin yang akan kita ingat. Bahwa kebutuhan manusia itu apa? Yang pertama, makan. Tentu kita akan selalu ingat makan ya, karena itu adalah hal pertama untuk kita. Kemudian apa lagi? Minum. Inginkan. Nih di sini kita lihat ya, kebutuhan dasar manusia ternyata adalah benar sekali. Yang pertama adalah bertahan hidup. Bagaimana kita bisa bertahan hidup? Tentunya adalah yang pertama harus makan. Kemudian harus pakaian juga, tidak mungkin ya kita bertahan hidup tanpa pakaian, dan juga tempat tinggal. Ini adalah untuk bertahan hidup. Yang paling pertama harus dipenuhi adalah kebutuhan hidup. Kemudian yang keduanya adalah kasih sayang dan dapat diterima. Sudahkah ibu-ibu di sini mendapatkan kasih sayang? Oh, ada yang belum. Kenapa belum? Oh, karena belum. Jomblo Bu. Masih single ya. Oke, nggak apa-apa. Tapi tentu kasih sayang itu bukan berarti harus selalu dari suami ataupun pacar, tetapi kita ya dari orang tua. Kemudian salah satu contohnya yang nyata ketika di kelas adalah kasih sayang kita terhadap siswa kita. Kemudian sesama teman itu merupakan kasih sayang. Jadi ingat ya, kasih sayang itu bukan harus selalu dari suami atau pacar. Oke, kita lanjut. Di sini ada penguasaan. Penguasaan. Ketika kita mendengar penguasaan, tentu itu adalah berhubungan dengan keinginan untuk dianggap ya. Ingin menjadi pemimpin. Itu adalah penguasaan. Kemudian kebebasan. Semua orang juga saya yakin ingin mendapatkan kebebasan. Sama dengan halnya murid kita juga. Makanya di sini ada kebebasan itu adalah mandiri, memiliki pilihan. Makanya ketika kita di kelas, ketika kita memberi pembelajaran kepada siswa, disinilah tadi pembelajaran berdiferensiasi boleh diterapkan karena ini memiliki kebebasan kepada siswa. Karena pembelajaran dulu ketika kita belajar, pembelajarannya itu anak-anak apa yang ditulis oleh ibu guru di depan, maka anak-anak harus menulisnya juga sama seperti itu. Pernah tidak kita merasakan ketika sekolah dulu kita diberi tugas oleh guru mencatat, padahal kita sama sekali tidak bisa menulisnya, tapi kita berusaha untuk selalu menulisnya. Akhirnya anak tersebut bebas atau tidak? Diberikan kebebasan atau tidak? Tidak ya. Nah, dan terakhir adalah kesenangan. Ternyata kesenangan ini adalah bagian terakhir dari kebutuhan dasar manusia, yaitu dapat bermain, tertawa, itu adalah kesenangan. Di sini ada teori motivasi perilaku manusia, di mana ada motivasi eksternal, ada motivasi internal. Kalau motivasi eksternal itu artinya kita hanya diberi motivasi dari luar saja. Contohnya, seorang murid diberi motivasi oleh gurunya. Itu adalah motivasi eksternal. Dimana kalau misalkan anak tersebut tidak nurut ke gurunya, maka dia akan kena hukuman. Maka anak tersebut akan melakukan hal yang nurut kepada gurunya karena dia tidak ingin kena hukuman atau menghindari kenyamanan ya. Kemudian yang keduanya adalah untuk mendapatkan imbalan. Ternyata mendapatkan imbalan juga adalah motivasi dari eksternal.
ketika kita sering memberikan motivasi eksternal atau memberikan hadiah kepada anak kita. Nih, misalkan ada di sini guru kelas 1. Ada? Ada. Guru kelas 1. Ketika anaknya masuk ke kelas, karena anak-anak kelas 1 kan biasanya belum bisa apa-apa ya. Nah, ibu gurunya bilang seperti ini. Ketika kamu nilainya 100, ibu akan kasih hadiah untuk kamu, hadiah bintang atau apa, sama saja ya. Saya akan memberikan hadiah untuk kamu. Nah, anak tersebut dapat 100, temennya dapat 50. Setelah itu, keesokan harinya lagi, anak tersebut dia akan mendapatkan nilai 100 lagi karena keinginannya untuk mendapatkan hadiah tersebut. Apakah temannya nanti yang lain cemburu? Tidak. Cemburu. Jadi ini ternyata tidak boleh dilakukan juga ya. Kemudian menghargai diri sendiri. Karena ingin menghargai diri sendiri, itu termasuk motivasi apa? Internal. Misalkan kita guru nih ya, guru datang ke sekolah tepat waktu atau jam 7 sudah ada di sekolah, padahal di sana tidak ada kepala sekolah. Tidak ada yang menghukum kita. Tidak ada yang akan memarahi kita ketika kita datang terlambat. Namun kita akan tetap datang tepat waktu ke sekolah karena ada apa? Iya, benar sekali ya, bahwa ada motivasi dalam diri kita sendiri. Bagaimana kita dapat menghargai diri sendiri? Coba jawab ya semuanya nih. Kita lihat. Kita belajar tentang hukuman dan konsekuensi. Tinggal disebutkan aja apakah ini masuk hukuman atau konsekuensi. Dimana kalau hukuman, saya ulas kembali ya, yang tadi kalau hukuman itu adalah dari peraturan, dari disiplin tadi yang tidak melibatkan siswanya. Sedangkan kalau konsekuensi itu melibatkan siswanya terlebih dahulu. Nah, kita lihat dulu di sini. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Pernah tidak dilakukan oleh ibu-ibu di sini? Pernah. Termasuk hukuman atau konsekuensi? Ya, ini adalah termasuk. Oke, sebagian bilang ini adalah hukuman, sebagian konsekuensi. Kita lihat lagi ya. Yang keduanya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Murid diminta untuk push up. Ini dulu ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kita lanjut. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini waktu kita pas pandemi kemarin ya. Hukuman atau apa? Kayak ada yang bilang konsekuensi. Kita lanjut. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Kita lanjut lagi. Membersihkan tumpahan air di meja karena pada apa? Iya, karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Dan murid disuruh untuk menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Anak tidak diperbolehkan tidak memakai sepatu ya. Tidak memakai sepatu karena dia salah memakai sepatu, harusnya sepatu hitam, dia memakai warna merah misalkan. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ya, baik, ada konsekuensi, ada hukuman. Kita lihat ya, sini. Berarti kalau misalkan lari mengelilingi lapangan basket, ini untuk pelajaran PJOK, karena di PJOK pelajarannya adalah berkaitan dengan motorik ini ya, atau dengan fisik. Berarti itu adalah masuk ke dalam konsekuensi. Ibu-ibu masih semangat?
Masih. Baiklah, kita lanjutkan sampai sini. Ada yang ditanyakan dulu? Ada yang mau bertanya? Tidak ada. Oke, di sini ada hukuman, di mana hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Kalau konsekuensi itu adalah terencana dan disepakati sesuai dengan peraturannya. Restitusi, kita sudah mulai memasuki yang namanya restitusi. Yang tadi katanya restitusi yang belum dipahami ya. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Ini lebih bagus lagi ya, menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian kalau dalam hukuman, murid tidak tahu apa yang terjadi karena tidak dilibatkan. Tetapi kalau dalam konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman. Yang namanya hukuman, walaupun itu kita kesepakatan, nyaman atau tidak ketika diberi hukuman? Tidak ya. Kemudian hukuman itu bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis ya. Sedangkan kalau konsekuensi itu sikap guru selalu memonitor muridnya. Dan kalau restitusi, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nanti kita lebih lanjutnya di sini. 5 posisi kontrol. Ini lebih kecil ya. 5 posisi kontrol guru terhadap siswanya sebagai penghukum. 1. Sebagai penghukum. Pernah merasakan Bapak Ibu di sini sebagai penghukum? Pernah. Kemudian pembuat orang merasa bersalah. Sebagai teman, pemantau, ataupun manajer, baik tadi ya. Jadi untuk sebagai penghukum, penghukum itu biasanya menyakiti atau tidak? Menyakiti. Bisa juga dengan cara menyindirnya. Bahasa yang dikeluarkannya juga bisa seperti ini. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Itu guru. Itu guru misalkan nih, sebagai penghukum, dia pasti akan berbicara seperti itu. Kalau penghukum kan menyakiti hati siswanya ya. Tetapi kalau pembuat orang merasa bersalah, sebenarnya sama menghukum, tapi bahasanya dia akan lebih lembut lagi. Ada yang bisa mencontohkan bagaimana bahasa yang lembut kepada anak, tetapi ternyata itu adalah salah satu contoh pembuat anak nantinya ngerasa bersalah ke gurunya, merasa tidak memiliki apa yang guru inginkan. Contohnya seperti ini. Kamu seharusnya, kamu sudah tahu, ibu sudah beberapa kali mengatakannya. Ibu stres katanya. Nah, kayak seperti ini. Ibu sudah bilang sama kamu bahwa hari ini kamu harus memakai sepatu warna hitam. Kenapa kamu malah memakai sepatu merah? Ibu sudah pusing sama kamu. Itu adalah membuat orang merasa bersalah ya. Kita lanjut ke teman. Kalau teman tentunya lebih kedengarannya kalau kita lebih halus, karena sebagai teman kita nanti akan ngobrol dengan anaknya dengan disertai dengan candaan juga ya. Nah, kemudian sebagai pemantau. Kalau sebagai pemantau paling dia menanyakan apa peraturannya yang kamu langgar, itu adalah sebagai pemantau. Nah, di sini yang kita inginkan adalah sebagai manajer, di mana sebagai manajer ini dia akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada siswanya yang misalkan melanggar peraturan atau keyakinan yang ada di sekolahnya. Apa yang kita yakini? Nah, di sini ini akan ditanyakan tentang keyakinannya ya. Keyakinan apa yang telah dilanggarnya? Di sini kita lihat nih, ada beberapa pertanyaan dan sudah juga saya sediakan jawabannya di sebelahnya ya, di mana kita sebagai guru berada di posisi kontrol yang manakah ketika melakukan seperti ini. Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Saya kecewa sekali dengan kamu.
itu kedengarannya emang lembut, tetapi ternyata dapat menyakiti ya. Merasa kita gagal. Itu adalah posisi guru sebagai apa? Sebagai orang merasa bersalah. Kalau seperti ini, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Nadanya nada marah, penghukum ya. Nah, kalau seperti ini, ayolah lakukan demi ibu. Teman ya. Kita seperti mengolok-olok anak didik kita, ayolah lakukan untuk ibu. Ibu yakin kamu bisa. Ayo lakukan untuk ibu ya. Itu sebenarnya sebagai teman, tetapi juga memaksa kepada anak didik kita ya. Nah, selanjutnya adalah, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau. Dan yang selanjutnya adalah, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer, kamu selalu yang paling terakhir. Penghukum, nantinya akan ada hukuman dari kata-kata yang ada di sini. Nah, sekarang kita lihat, berada di posisi kontrol manakah kita saat ini? Kita lihat yang posisi kontrol yang di sini. Hormat pada bendera selama 1 jam. Kontrol apakah itu, Ibu? Penghukum. Coba anak-anak disuruh hormat sama kita selama 1 jam. Yang bendera pas panas-panasnya, itu adalah menghukum ya. Nah, kalau yang ini, kamu selalu saja mengecewakan ibu, membuat orang merasa bersalah. Kalau seperti ini, ayo dong ikut aturan sekolah. Tolong bantu ibu ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Sebagai teman. Nah, selanjutnya kita akan mencoba belajar tentang restitusi. Kita lanjutkan dengan restitusi, di mana restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka ya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat lagi. Kita lihat di sini. Ada ciri-ciri restitusi. Yang pertama adalah bukan untuk menebus kesalahan. Jadi kalau penghukum tadi konsekuensi itu adalah untuk menebus kesalahan anak, tetapi restitusi tidak ya. Memperbaiki hubungan, tawaran atau bukan paksaan. Nah, kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nih, kita lanjut. Di sini ada yang namanya keyakinan kelas. Saya yakin Bapak dan Ibu di sini pernah semuanya melakukan atau membuat keyakinan kelas bersama dengan anak-anak muridnya ya. Nih, kenapa sekarang kita menyebutnya adalah keyakinan? Kenapa kita tidak menyebutnya dengan peraturan saja? Salah satu contoh di sini ada. Mengapa kita memakai peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ini adalah sebuah pertanyaan ya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm? Karena ketika kita berkendara tidak memakai helm, kalau misalkan kecelakaan, hal negatifnya adalah maka kepala kita ya nanti akan bisa berbahaya. Selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak? Karena kalau tidak dilakukan akan terkena virus ya. Dan yang terakhirnya, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Karena kalau kita tidak datang tepat waktu, itu akan merugikan diri kita sendiri. Salah satu contohnya, kita akan ketinggalan materi-materi yang diberikan. Ini adalah tentang peraturan. Peraturan itu tadi sudah dijelaskan di awal-awal bahwa peraturan itu disepakati atau tidak, ataukah dibuat sendiri. Kita lihat nih, peraturan dibuat oleh guru.
bersifat satu arah, artinya siswa tidak pernah dilibatkan dalam membuat peraturan tersebut. Ya, siswa tidak pernah diberi kesempatan untuk ikut membuat peraturan. Itu adalah peraturan. Tentunya kalau peraturan dia akan berhubungan dengan hukuman. Kembali lagi ke hukuman. Peraturan akan menimbulkan hukuman karena dibuat oleh guru, siswa tidak dilibatkan. Tetapi beda dengan keyakinan kelas. Dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dengan siswa. Ini ada nih salah satu contohnya membuat peraturan kelas. Mungkin ibu dan bapak bisa melakukannya di sekolahnya masing-masing. Yang pertama, untuk kita membuat sebuah keyakinan kelas, sebelum kita menempelnya di dinding, biasanya kita pas sudah jadinya aja ditempel ya. Tetapi di sini ada proses pembentukannya. Yang pertama adalah mencurahkan ide. Jadi ide anak-anak di sini kita tampung dulu, kita kumpulkan. Misalkan setiap orang boleh memberikan ide. Mau seperti apa nih kelas kita? Contohnya di kelas 5 saya ya. Kelas kita mau seperti apa? Anak-anak tentu akan bilang seperti ini. Bu, saya ingin datang tepat waktu misalkan. Kemudian kalau saya ingin di kelas ini tidak ada yang berkata-kata kasar. Itu adalah nggak apa-apa, ide anak-anak semuanya kita tampung dulu. Nah kemudian yang keduanya adalah kita catat semua pendapat anak tersebut. Kita catat, kemudian yang ketiganya adalah mengganti kalimat negatif ke positif. Contohnya dari kalimat negatif, Bu katanya, kata siswa ya, tidak boleh membuang sampah pada tempatnya. Itu kalimat negatif. Kita rubah ke dalam kalimat positif menjadi buanglah sampah pada tempatnya, seperti itu ya. Kemudian setelah kita merubah kalimat negatif ke dalam kalimat positif, kita akan tinjau ulang keyakinan yang sudah tersusun tadi. Kita lihat lagi keyakinan-keyakinan mana yang akan kita ambil dari kalimat-kalimat yang telah kita rubah tadi. Setelah itu barulah kita menyetujuinya, menandatanganinya, dan yang terakhir tentunya adalah menempelkan keyakinan kelas di dinding. Nih, sekarang kita akan coba belajar untuk restitusi, segitiga restitusi, di mana suatu proses dialog yang dijalankan guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Salah satu contohnya di sini segitiga restitusi ini adalah kita akan memecahkan masalah yang dihadapi oleh murid. Contohnya ada murid yang selalu tidur di kelas, nih ya, misalkan murid kita ada yang tidur di kelas. Biasanya ketika kita belum mengetahui tentang segitiga restitusi, maka kita akan mengambilnya tindakan seperti ini. Kenapa kamu tidur di kelas? Kalau mau tidur, silakan sekarang cuci muka ke belakang. Mungkin seperti itu ya yang akan kita lakukan, tetapi tidak dari segitiga restitusi di sini. Kita akan mencari akar permasalahan. Kenapa anak tersebut selalu tidur di kelas? Kenapa anak tersebut tidak pernah semangat belajar? Ketika belajar bahasa Inggris misalnya, anak disuruh maju ke depan, dia selalu tidak mau. Nah, di sini bisa menggunakan segitiga restitusi, di mana nih kita bisa menstabilkan identitas ya. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Gurunya bisa berkata seperti itu kepada anaknya. Kita menggiring anak kita supaya mau bercerita apa permasalahan yang sebenarnya dihadapi oleh anak kita. Nah, kita bisa juga berbicara seperti ini. Tidak ada manusia yang sempurna. Seolah-olah kita merasakan apa yang dirasakan oleh anak kita. Nah, kemudian validasi kebutuhan. Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk. Nah, di sini kita seolah-olah mendukung apa yang dilakukan oleh siswa kita ya. Padahal itu adalah untuk validasi kebutuhan supaya siswa mau bercerita tentang apa permasalahan yang dialaminya. Nah, di sini akan menanyakan keyakinan. Keyakinan tersebut adalah
adalah yang sudah disepakati dengan siswa kita. Seperti tadi yang saya katakan, ketika membuat keyakinan kelas, maka libatkanlah siswa-siswa kita. Sini ada, kita lihat ya, sini ada videonya. Nih ya, kita coba, ini adalah penerapan segitiga restitusi. Ya, itu adalah salah satu contoh penerapan segitiga restitusi, di mana kita sebagai guru tidak lagi menyalahkan siswa ketika ada sebuah permasalahan. Artinya seperti ini, ketika kita mendapatkan anak yang tiba-tiba berkelahi di kelas, biasanya kita hanya, nah udah ya, sekarang silakan salaman, saling bermaafan. Seperti itu yang kita lakukan selama ini. Ternyata perlakuan kita yang hanya mendamaikan anak tersebut, belum tentu di belakang kita anak tersebut akan damai. Artinya bisa saja di dalam hatinya masih ada rasa dendam. Suka mendengar ya, ketika sudah didamaikan oleh gurunya, ternyata di luar mereka masih berantem lagi. Nah, makanya di sini kita coba terapkan segitiga restitusi. Panggil kedua anak tersebut ketika ada yang berkelahi, tanyakan akar permasalahannya kepada anak-anak tersebut. Kemudian tanyakan juga keyakinan kelas apa yang telah mereka langgar. Tentunya yang paling pertama adalah kita sebagai guru, kita harus membuat keyakinan kelas terlebih dahulu ya. Misalkan sebelum kita mulai pembelajaran, di awal pembelajaran kita membuat keyakinan kelas terlebih dahulu, sehingga ini akan memudahkan guru ketika ada siswa yang melanggarnya. Nah, baiklah, sekarang kita coba refleksi. Sebelum kita akhiri perjumpaan kita refleksikan dulu apa yang telah kita dapatkan dari diseminasi ini. Yang pertama adalah hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan. Silakan, ada yang mau mencoba menjawabnya? Ya, jadi setelah mengikuti kegiatan ini
Jadi setelah mengikuti kegiatan ini saya juga timbul rasa ingin memperbaiki diri dan menjadi lebih baik lagi untuk menjadi guru ke depannya. Terima kasih Bu. Ya, mantap sekali ya. Yang keduanya, perasaan apa yang muncul selama mengikuti kegiatan diseminasi ini? Ada yang mau mencoba menjawab? Setelah mengikuti kegiatan diseminasi, saya merasa senang karena dengan kegiatan ini saya mendapatkan pengalaman dan bisa tahu gitu. Terima kasih, mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, waalaikumsalam ya. Jadi sudah bisa memahami tentang budaya positif ya. Kemudian yang ketiga, saya akan menjadi among yang seperti apakah setelah mengikuti diseminasi budaya positif ini? Silakan. Baik, langsung saja. Mungkin ketika saya sudah mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif ini, yang pertama tadi saya mendapatkan wawasan dan pengetahuan yang luas karena bisa saya terapkan ketika nanti di kelas. Contohnya tadi penguasaan di kelas seperti apa bisa saya ambil ketika nanti di kelas. Mungkin saya akan menerapkan penguasaan kelas terlebih dahulu agar ketika nanti siswanya melakukan tindakan-tindakan yang tidak kita inginkan bisa memudahkan guru, karena dari awal tadi kita sudah melakukan penguasaan kelas tersebut. Lalu setelah itu ketika saya sudah mengikuti diseminasi budaya positif ini, ternyata ketika kita ingin memberi hukuman kepada anak, banyak sekali aura-aura negatif yang nantinya akan berdampak kepada anak gitu. Jadi dari hukuman tersebut kita jangan terlalu fokus kepada hukuman atau anak mencapai apa yang kita inginkan, tapi dari situ kita bisa mengajak anak supaya lebih peka dan lebih paham terhadap apa yang kita inginkan. Contohnya ketika anak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, kita bisa berpaham gitu kalau misalnya kita menjadi seorang teman, karena ketika kita langsung menghukum anak tersebut ke hal-hal yang negatif, justru nanti takutnya anak tersebut tertekan. Tapi karena tadi saya sudah melihat diseminasi ibu ini, saya menjadi ada ilmu baru gitu, bahwasanya tidak harus langsung dengan hukuman, tapi kita bisa merubah hukuman-hukuman tersebut dengan sesuatu yang bisa mengajak anak lebih kreatif lagi gitu. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kita semua ya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang telah mengikuti diseminasi ini. Sekali lagi kita ini sharing ya, dimana yang baiknya silahkan diterapkan di sekolah ibu masing-masing dan yang buruknya buang saja. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.